Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan derajat kalian bisa diangkat setinggi-tingginya di tahun 2023 ini dan seterusnya. Amin ya. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman untuk keadaan di pagi hari ini teman-teman bisa kalian lihat sendiri untuk Bitcoin berada di area level 29.600. Semoga saja teman-teman, semoga saja ya. Karena kita akan memasuki hari weekend gitu ya kan, semoga saja dia tidak koreksi cukup dalam gitu. Biasanya kalau hari weekend kan nggak ada pergerakan harga ya, karena itu memang cenderung orang-orang bule itu nggak terlalu aktif di kripto dan saham gitu teman-teman. Mereka lebih aktif cenderung kalau hari weekend itu kan berlibur ya, mereka melepaskan penat mereka setelah bekerja dalam kurun waktu 1 minggu, dia ngambil libur 1 hari, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di kesempatan pagi hari ini teman-teman ada sedikit informasi dan saya ucapkan selamat buat teman-teman, buat holder PP ya yang mungkin sudah dapat cuan gitu teman-teman, karena kemarin atau semalam itu listing dari platform Binance ya, ada KuCoin juga, terus ada Crypto.com kalau nggak salah, terus Bybit hari ini kalau nggak salah ya teman-teman untuk si PP ini teman-teman, dan harganya juga lumayan. Oke. Dan di sini ada sedikit informasi perihal si Shiba teman-teman ya, kita lihat. Kalau kita lihat untuk harga Shiba sendiri teman-teman, dia sudah nyentuh di level 10 lagi ya, dan semoga saja dia tidak turun lagi dari level 10 teman-teman. Oke ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin sudah DCI di Shiba kemarin ya, selamat gitu dapat sedikit diskon gitu ya kan, walaupun memang potensi Shiba untuk nyentuh di level kepala 8 ya, atau kembali lagi di area 78 ya dengan 5 seri di belakang koma itu potensinya ada, cuman kita melakukan DCI itu nggak ada salahnya. Oke. Jadi di sini teman-teman, potensi Shiba kalau menurut opini saya pribadi, menurut pandangan saya pribadi ya seperti sebelum-sebelumnya gitu ya kan, masih ada peluang untuk Shiba ini membuat holdernya menjadi jutawan, masih ada peluang di area situ. Cuman ya saya nggak nyaranin kalian untuk beli atau ngejual aset Shiba. Intinya saya menyampaikan informasi, kalian yang mengeksekusi. Oke, jadi di sini ada beberapa informasi yang teman-teman harus ketahui bersama. Mari kita ulik-ulik teman-teman ya. Nah, informasi yang pertama yaitu dikutip dari U2Day bahwasanya Shibarium Beta mencapai tonggak baru ya, mantan CEO Coinbase kehilangan taruhan Bitcoin sebesar 1 juta US dollar. Raffles Old Boy selesai menjadi kaya ya, PP instalasi berita kripto. Oke, jadi kita berfokus kepada Shibarium Beta ya, yang dimana saat ini sudah mencapai ke tonggak sejarah baru ya teman-teman. Kalau kita berbicara Coinbase kehilangan Coinbase kehilangan taruhan Bitcoin 1 juta US dollar karena memang mereka sedang bertaruh gitu untuk harga Bitcoin gitu teman-teman. Oke, jadi kita fokusnya di Shibarium yang dimana kalau kita lihat bersama ya, lintas instalasi berita YouTube untuk tetap mendapatkan informasi. Oke ya. Jadi di sini ya, Shibarium Beta mencapai tonggak sejarah baru. Peluncuran mainnet mungkin akan segera terjadi. Ini yang kita harapkan teman-teman, peluncuran mainnetnya. Oke. Dimana sejak diluncurkan pada 11 Maret, Shibarium Beta Popinet telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan terus mencapai tonggak baru yang sangat mengembirakan komunitas Shiba. Data yang diberikan oleh Papishcan menunjukkan bahwa jumlah alamat dompet teman-teman ya yang berintegrasi di testnet Shibarium telah melampaui 14 jutaan. Oke ya, kalau ini kita berbicara wallet yang sudah ada di Shibarium Popinet ini atau Shibarium Beta ini memang sudah cukup lumayan tinggi, yaitu sekitar 14 juta something teman-teman ya. Kalau di sini 14 juta 238 kalau kita lihat. Di sini kalau kita lihat dari Papishcan-nya sendiri di area 14.248 ya, berarti ada peningkatan ribuan wallet ya teman-teman dari sejak artikel itu diluncurkan gitu teman-teman. Sudah ada beberapa ribu wallet yang sudah masuk kembali, dan untuk total transaksinya kalian bisa melihat sendiri di sini sudah mencapai 4,6 juta transaksi ya, total bloknya di mana di sini teman-teman 692. Nah, biasanya average block time ini rata-ratanya biasanya itu di 5 detik, dan kali ini agak sedikit
ada kenaikan 7,7 detik ya teman-teman, dan ya semoga saja kembali lagi ke level 5 detik. Oke, mantap jiwa ya. Dan di sini informasi yang berikutnya dikutip dari The Crypto Basics, seorang membakar 1,69 miliar Shiba Inu ya, di mana pembakaran naik sebesar 39.000%. Oke. Jadi di sini ada pembakaran teman-teman dari seseorang yang tiba-tiba membakar sebesar 1,69 miliar Shiba. Nah, jadi ini kenaikan persentase rank pembakaran Shiba yang cukup, di mana tingkat lonjakan pembakaran daripada Shiba Inu ini terjadi 2 kali ya teman-teman, di mana beberapa waktu yang lalu ya, hari lah bukan waktu ya, masih hitungan hari 2 atau 3 hari yang lalu gitu teman-teman, pembakaran Shiba ini sempat melonjak juga di area 40%-an ya, karena ada pembakaran sebesar 2, sekian miliar yang dibakar. Dan kali ini terjadi lonjakan pembakaran lagi karena ada pembakaran sekitar 1,69 miliar Shiba Inu yang tiba-tiba dibakar. Nah, jadi dari Shibun.com baru-baru ini melaporkan bahwa dompet misterius telah menghapus token atau rekor 1,69 ya teman-teman nih ya, 1,69. Kalian bisa melihat sendiri di sini. Ini adalah bukti transaksinya dari trackingnya. Kalian bisa masuk ke sini teman-teman untuk melihat benar nggak ini ya, serius nggak ini pembakaran daripada Shiba ya. Oke, ini langkah ini telah menyebabkan peningkatan besar-besaran sebesar 38,9 ya teman-teman dalam 3 pembakaran Shiba selama 24 jam terakhir. Wow ya, jadi dalam 24 jam terakhir tingkat lonjakan pembakaran Shiba ini meningkat drastis. Nah, jadi gini secara logika teman-teman, saat ini memang Shiba sedang dikesampingkan dulu karena orang-orang lebih fokus ke token meme yang saat ini sedang hype, sedang listing ke dalam platformnya Binance, yaitu PP sama Floki ya, yang semalam listing ke dalam platformnya si Binance teman-teman. Dan di sini yang apa ya, bisa dikatakan investor-investor yang dulu berkecimpung di Shiba ya, saat ini mereka sedang fokus dulu nih ya untuk mencari cuan ya, di mana di PP gitu teman-teman. Maka dari itu beberapa hari kemarin saya kan bilang ya kan, kalau mau masuk ya jangan sekarang gitu kan PP-nya gitu teman-teman. Cuman kan saya nggak ngasih apa ya, larangan kalian buat masuk atau apa enggak, itu kan kembali ke teman-teman sendiri. Kalau kalian percaya ya silakan masuk, tapi kalau menurut opini saya nunggu koreksikan seperti itu. Oke. Jadi kalau kita berbicara untuk harga Shiba teman-teman, Shiba ini masih bisa naik sampai ratusan persen lah kalau menurut saya pribadi seperti itu. Bahkan ya kalau 1000% pun masih ada potensi untuk ke ranah harga kenaikan presentasinya. Kenapa? Karena di sini teman-teman, seperti yang kita ketahui beberapa bulan yang lalu ya, awal Shibarium luncur mainnet, ini sudah ada 7.000 proyek yang siap bermitra dengan Shibarium ya, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Ini nanti tingkat pembakaran Shiba Inu ini tergantung ya, kalau kita berbicara pembakaran melalui Shibarium itu nanti tergantung dari ramai tidaknya blockchain Shibarium itu teman-teman ya. Nah, kenapa saya bilang proyek-proyek yang bergabung di Shibarium nantinya akan mendominasi tingkat pembakaran? Karena gini, selama proyek-proyek yang berada di jaringan Shibarium ini meningkat drastis, ribuan proyek teman-teman ya, itu akan berdampak positif untuk blockchainnya Shibarium. Tentunya mereka yang berpartnership bergabung atau token-token yang lahir di jaringan Shibarium, mereka akan membutuhkan apa? Membutuhkan bond. Sebagai apa? Gas fee. Gas fee-nya akan digunakan untuk apa? 70% dari nilai dasarnya akan dibakar gitu ya teman-teman ya. Jadi sampai sini paham ya, karena apa? Potensi Shiba Inu masih terbuka lebar kalau menurut saya pribadi seperti itu. Meskipun saat ini hype-nya sedang redup ya, sedang diganti dengan PP gitu ya. Tapi kalau kita bicara use case, kita bicara utilitas, PP sama Shiba jauh ya, jauh sekali. PP nggak ada utilitasnya, jujur saja PP nggak ada utilitasnya, nggak ada use case-nya ya. Dia tercipta hanya seperti Shiba dulu lah, tercipta hanya sekedar hiburan, nggak ada use case, nggak ada tujuan, nggak ada kegunaan dan sebagainya ya. Dan semoga saja ya PP kedepannya ada use case-nya. Tapi kalau kita berbicara tentang fundamental use case, masih kalah telak ya, antara Shiba dan PP tetap menang Shibanya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Shiba, semoga membantu. Salam cuan.